Teman-teman bisa lihat ya, ada asap yang keluar dari tubuhku yang seperti ini. Tapi karena di sini tuh terdapat beberapa lubang di atas, teman-teman. Contohnya seperti itu ya. Ini tuh masuk di sini seger saja gitu loh. Halo? Saya seperti mendengar suara menyapu. Wih. Lokasinya benar-benar sepi. Nggak ada satupun manusia yang aku temui di sini. Namun ini benar-benar suasananya seger, teman-teman. Karena bisa dilihat ya, berada di area hutan jati. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di VRK Explore ya. Video penjelajahan kita kali ini sudah membawa saya ke area wilayah Montong ya, Tuban, Jawa Timur, teman-teman. Di sini tuh ada sebuah tempat wisata yang sudah terbengkalai ya. Sudah terbengkalai sejak 2 hingga 3 tahun yang lalu. Jadi tempat wisata yang berada di tempat ini itu adalah sebuah goa, teman-teman. Disebutnya sebagai Goa Putri Asih ya. Sedikit legenda, konon katanya di tempat ini dulunya itu merupakan sebuah kerajaan yang makmur, sebuah kerajaan yang bisa dibilang kaya raya begitu. Namun karena kesalahan sang Putri Asih tersebut, kerajaan yang berada di tempat ini ditenggelamkan ke bumi. Wih, cerita legendanya memang cukup epik ya, atau bahkan cukup mengenaskan dari sisi kejadian yang seperti itu. Satu-satunya motor yang berada di tempat ini, teman-teman bisa lihat, itu motorku. Sebenarnya kemarin aku nyampe di tempat ini tuh maghrib, teman-teman. Aku pengen explore malam ya. Tapi dalam pencarianku yang hingga 2 kali, aku nggak menemukan titik guanya di mana. Benar-benar sepi banget, teman-teman. Iya toh. Sepanjang kita melihat ini hanya pohon jati semua gitu loh. Oke. Jadi arahnya ke sana ya. Aku tadi pagi di jalan itu sempat tanya-tanya ke orang, arahnya ini yang ke arah turun ini ya. Aku kemarin sebenarnya sudah 2 kali malah ya turun ke nyampe yang gerumbul-gerumbul itu, namun nggak ketemu. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan. Percepat langkah karena posisi guanya berada di bawah sana. Saya tadi sudah cari-cari sebelum bikin video, teman-teman. Ya toh, aku kemarin nyampe di sini tuh udah 2 kali ya. Aku senter-senter nggak nemu gitu loh. Ternyata itu berada di sana, teman-teman. Nah itu loh, kelihatan bangunan yang seperti tembok itu loh. Nah ternyata di situ. Aku kemarin hingga di titik ini 2 kali itu nggak melihat bangunan itu loh. Padahal aku nyenternya juga ke arah situ. Aku mikirnya kok sedikit janggal gitu loh. Hingga 2 kali pencarianku yang semalam itu. Sampai akhirnya aku putuskan untuk balik saja ya. Karena nggak nemu guys. Oke. Kita akan telusur di siang hari saja. Teman-teman bisa lihat ya. Di siang hari saja ini seperti jam 6 pagi nih. Aduh, benar-benar ini nyamuknya banyak banget, teman-teman. Kalau kalian ya yang pengen kesini bawa shovel atau yang sejenisnya ya, losin anti nyamuk, kulitmu ben gak dipangani sing jenenge nyamuk gitu loh. Nah ini teman-teman, goa yang dari semalam aku cari-cari nggak nemu-nemu, ternyata berada di sini. Oke, kita akan jelajah seperti apa dalamnya goa ini ya. Benar-benar ini sudah terbengkalai. Nggak ada orang satupun ya ketika aku memasuki lokasi ini, teman-teman. Kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yes.
Kita eksplor pelan-pelan saja lokasi ini. Karena ketika cek lokasi tadi pagi, aku hampir terbanting ya di bawah situ, teman-teman. Ini licin gitu loh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Benar-benar gua ini memiliki stalagmit dan stalaktit yang stalaktit ya maksudku, yang cakep banget teman-teman. Wih, yang seperti ini loh guys. Bisa dilihat nggak teman-teman? Asli ya, masuk di sini tuh bisa melihat detail ya, lukisan-lukisan alam yang sebenarnya teman-teman, yang seperti ini loh, masih mengeluarkan tetesan air. Kula nuwun. Biasanya tempat-tempat yang seperti ini dijadikan tempat-tempat meditasi teman-teman. Nah itu ya, ada jejaknya yang seperti itu. Amazing, luar biasa bangunan ini. Aduh, kok bangunan ini sih, goa ini. Ya Allah, sungguh keajaiban yang sangat luar biasa yang tertanam di perut bumi ya. Klonun. Adakah bangsa manusia di sini? Masya Allah. Benar-benar gua ini sepertinya dalam teman-teman. Tempat wisata ya. Sebenarnya ini loh. Sudah dibangun yang seperti ini. Ternyata ada lubangnya ya di atas teman-teman. Coba kita matikan senter seperti apa. Kalau kita matikan senter yang seperti ini. Masya Allah, luar biasa. Seperti yang aku sebut ya, tempat ini di beberapa bagiannya pasti ada yang sedang bertapa teman-teman. Ini ya, bekas jejaknya seperti itu, dia bakar dupa-dupa di situ. Insya Allah. Masya Allah, ini hingga nyampe ke sana ya. Sebentar. Langit-langitnya begitu cakep, begitu cantik ya. Karena legendanya dulu merupakan sebuah kerajaan, teman-teman. Seriusan, bisa dibilang merinding juga ya, explore lokasi ini. Tapi aku masuk ke lokasi ini benar-benar berbeda ya dengan beberapa goa yang sudah aku masukin. Contohnya seperti Goa Angin yang berada di Lamongan itu benar-benar setengah mati ya teman-teman, explore di situ. Karena oksigennya semakin ke dalam itu semakin sempit. Tapi karena di sini tuh terdapat beberapa lubang di atas teman-teman, contohnya seperti itu ya. Ini tuh masuk di sini seger saja gitu loh. Halo, saya seperti mendengar suara menyapu. Astagfirullahaladzim. Ada suara menyapu ya di belakangku teman-teman. Srek-srek begitu. Padahal ini siang loh. Masya Allah. Bagian di sini. Kula nuwun.
Ada orang di sini? Wih. Di sana ada kursinya, teman-teman. Oke. Dari beberapa benda yang berada di tempat ini tuh sepertinya ya, entah beberapa kali ada manusia yang masuk ke lokasi ini. Kulonun, ya Allah, merinding ya. Tapi beneran ya, aku mendengar suara seperti orang menyapu di bagian belakang. Aku curiganya ada orang yang bertapa di sini. Ya Allah, subhanallah. Teman-teman, nyampe di sini masih bisa kita masuki ternyata ya. Oke, atasnya, ya Allah. Kristal-kristal ya, yang bergantungan, sungguh cantik sekali lokasi ini, teman-teman. Eman ya, kenapa tempat ini nggak dilanjutkan sebagai tempat wisata, ataukah memang sudah minim pengunjung ya? Dan lagi, halo, saya seperti mendengar suara menyapu, teman-teman, 2 kali lagi nih. Siang hari loh aku eksplor lokasi ini. Ini nyampe ke sana ya. Bisa naik-naik ke sana, teman-teman. Ya Allah, kristal-kristalnya, Rek. Benar-benar istimewa ini lokasi eksplor kita. Namun aku masuk di bagian sini mulai merasakan perbedaan dimensi yang sangat kuat ya. Ini nyampe ke atas sana, ini mau kemana ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbok. Ini seperti bentuk kerajaan ya, teman-teman. Seriusan. Tempat wisata, meskipun dulunya ramai, dijadikan tempat yang happy-happy. Kalau sudah terbengkalai yang seperti ini, rata-rata tempat wisata itu juga mengerikan, teman-teman. Aduh. Ini ada tangga naik nih. Nyampe kemana ya? Spotnya paling keren di sini sih. Kita bisa melihat lebih detail ya. Kristal-kristal dari langit-langit gua, teman-teman. Hingga nyepet-nyepet ke sana ya. Oke. Loh. Ini masih bisa ke sana, teman-teman. Tembus kemana ini? Masya Allah. Oke, kita turun. Ini harus perhatikan langkah dengan baik. Kalau kalian kesini biar nggak terpleset ya, seriusan. Ini licin, teman-teman. Masya Allah. Kulonun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada kipas yang cukup besar. Karena aku merasakan di sini pengap, teman-teman, udah mulai pengap ya. Karena di langit-langitnya ini buntu semua, nggak ada ventilasi, nggak ada lubang yang tembus bumi gitu loh.
Hmm. Ini nyampe kemana ya? Ternyata kita udah mentok ya. Ini dinding bagian paling belakang dari gua yang kita masuki, teman-teman. Bisa dilihat ya. Banyak kelelawar di sini. Oke. Kristal-kristal yang bergantungan. Sangat keren banget lokasinya. Ya, mudah-mudahan tempat ini bisa dijadikan sebagai pilihan wisata lagi ya untuk warga masyarakat Tuban dan sekitarnya. Eman lo punya spot yang seperti ini. Halo? Aku seperti mendengar suara ayam ya. Aku seperti mendengar suara anak ayam ini. Di sini ya, teman-teman. Gokil sini lokasi, seriusan teman-teman. Hingga ke sini-sini udah mentok ya. Kristal-kristal yang bergantungan itu loh. Keren banget. Halo? Teman-teman bisa lihat ya, ada asap yang keluar dari tubuhku yang seperti ini. Di sini tuh bener-bener kalau dibilang sumuk iya, kalau dibilang panas iya. Di penghujung gua bagian belakang dari gua Putri Asih ya, yang sudah kita masuki. Aku berharap teman-teman untuk yang kesini harus hati-hati ya, karena ini sebagian besar rutenya itu licin teman-teman. Licin ya, kenapa? Karena ada tetesan air ya dari atas gitu loh. Seperti mendengar suara anak ayam tadi aku ya. Kemudian aku seperti mendengar orang yang menyapu 2 kali. Itu bener-beneran real ya aku dengarkan. Keren sih lokasinya teman-teman. Oke, kita melangkah keluar ya. Ya Allah, entah kalian percaya atau tidak ya, jadi gua ini menjadi sarang siluman teman-teman. Ya, siluman genderuwo, siluman yang sebenarnya kurang baik semua ya. Itu bisa aku rasakan banget, karena banyak sekali cerita-cerita yang menyebut lokasi ini memang horor. Masya Allah. Oke guys, kita melangkah keluar. Sekali lagi harus hati-hati ya setiap melangkah. Ini licin. Licinnya karena juga kotoran kelelawar dan tetesan air ya teman-teman. Gila, merinding ya aku eksplor lokasi ini meskipun siang hari ya teman-teman. Oke, kita turun. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Oke teman-teman, kita keluar. Aku merasakan tekanan ya. Tekanan yang gede banget dari belakang gitu loh. Ketika aku berjalan turun. Ah, kau bercanda bang. Iyalah, aku bercanda aja ya. Astagfirullahaladzim.
benar-benar sebuah istana bawah tanah yang ya Allah, astagfirullahaladzim. Seriusan makin merinding loh. Padahal ini siang. Ya Allah. Oke teman-teman, kita keluar ya. Halo? Aduh. Ya ini sih nggak lucu ya. Kalau tiba-tiba senterku mati. Aku melihat di sini ada 3 buah kursi ya. Yang dijajar seperti itu, teman-teman. Nggak tahu. Memasuki, astagfirullahaladzim, aku hampir terjatuh rek. Memasuki area ini di bagian kedua ini ya, bagian tengah gua ini terasa lebih sejuk. Ada beberapa lubang oksigen yang berada di atas kita dan tetesan air dari sumber mata air teman-teman yang berada di atasnya ya. Bisa jadi sih. Insya Allah. Tempat ini kalau dijadikan sebagai tempat untuk meditasi ataupun apa ya, bertapa itu cocok karena sudah tidak ada orang ya, ataupun sangat jarang sekali orang-orang yang memasuki lokasi ini teman-teman. Dan beberapa jejak yang tertinggal ya, aku menemukan 2 buah tempat bertapa ya, satu di sini dan satunya tadi berada di sana. Oke teman-teman, kita keluar saja. Sudah cukup ya kita melihat-lihat sisi keeksotisan Goa Putri Asih. Bikin merinding sih. Lubangnya berada di situ, pintu masuk dan pintu keluarnya. Terdengar suara menyapu 2 kali dan juga aku mendengar suara seperti anak ayam ya di gua ini. Padahal nggak ada ayam sama sekali ya. Oke guys, kita keluar. Insya Allah seger ya kalau kita sudah berada di luar yang seperti ini. Teman-teman, di dalam gua itu seperti diungkep ya, seperti dimasak gitu loh. Panas banget ya di bagian paling belakang dari Goa Putri Asih ya. Seriusan masuk gua ini bener-bener pengap ya di bagian belakang sendiri, tapi di beberapa bagian depan dan ruang tengahnya ataupun bagian tengahnya itu cukup sejuk, cukup seger juga. Yang saya heran ya, kemarin saya itu cek lokasi teman 2 kali ya, nyampe di titik yang sudah saya sebut tadi, itu aku nggak ngelihat kalau di sini ada bangunannya, ada temboknya ini gitu loh. Kemudian aku putuskan saja ya untuk balik, wis tak berlama-lama wis ya, karena aku dibalang gendruwo, diantem gendruwo temenan ya. Keren sih lokasinya. Secara tempat ini ya moga-moga menjadi salah satu tempat wisata favorit ya di Tuban, Jawa Timur teman-teman, sehingga bisa mendatangkan manfaat ya bagi warga masyarakat di sekitar sini.
Teman-teman maafkan kalau ada salah-salah kata dan keringetku nggak karu-karuan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Ampun rek, kesel rek. Nyampe 2 kali loh aku cari lokasi ini. Benar-benar melelahkan ya pencarian lokasi ini. Sebelumnya itu aku nyampe ke Belasuk teman. Apaan bang ke Belasuk, nyampe kesasar gitu loh. Tapi bukan di sini ya, di bawahnya tadi. Di bawah area ini aku masuknya salah. Hingga masuk hutan jati sampai jauh. Bayangkan guys, datang semalam ya, kemudian aku datang lagi siang hari ini. Aku turunin nang pom rek. Jangan.